Ketika kita sedang mengalami holiday blues gitu, sebenarnya gimana sih Kak cara mengidentifikasinya? Oke, sebenarnya kan ada ciri-ciri yang sudah jelas ya, bisa dilihat dari teman-teman kalau memang perasaan tidak nyamannya cenderung menetap nih sepanjang liburan ini gitu. Terus sudah memunculkan kelelahan secara fisik dan psikologis, jadi kesulitan berkonsentrasi, kemudian mungkin minat untuk berkegiatannya juga lebih menurun. Nah itu udah tanda-tanda holiday blues. Nah teman-teman perlu aware sama kondisi diri sendiri, berarti artinya ada satu hal yang perlu kita upayakan untuk bantu diri kita untuk get up ya, untuk bangkit lagi. Jadi jangan sangka bahwa itu adalah hal yang nggak boleh teman-teman rasain. Validasi emosi bahwa oh iya aku merasa sedih karena apa, cari tahu. Aku merasa cemas karena apa, cek apakah itu sesuatu yang irasional atau rasional. Kalau sesuatu yang rasional ada solusinya Kak. Kalau sesuatu yang irasional berarti kita harus mengcounter pikiran-pikiran kita yang irasional. Dan cari support system itu penting sekali ya Nada ya. Di tengah lautan orang yang kita nggak kenal gitu ya, menjalani aktivitas beragam yang mungkin nggak familiar untuk kita perlu sekali punya jangkar terkoneksi dengan hal-hal yang nyaman. Jadi terkoneksi support kita ceritakan kalau memang ada hal yang tidak nyaman kita alami, itu akan membantu kita untuk menata ulang sisi emosi kita. Wow, aku jadi inget nih kalau lagi libur lebaran gitu kan, biasanya kalau lagi kumpul sama keluarga yang besar banget, kadang-kadang mungkin ada kerabat-kerabat yang aku nggak kenal gitu, aku pasti langsung nempel ke ibuku. Aku pasti langsung nempel ke mama, karena aku nggak kenal dan aku nggak tahu harus ngomong apa. Itu mungkin adalah bentuk dari ini ya, mencari support system kali ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau bagi teman-teman yang kayaknya punya pola berulang nih, setiap liburan mulai cemas atau sedih atau tertekan di situasi tertentu, mulai bikin rencana ya, gimana caranya aku tetap terkoneksi dengan safe place-nya aku, tempat nyamannya aku. Jadi kita ada jeda untuk rehat, untuk charging ulang diri kita, untuk menata emosi kita ulang ya, sehingga jadi lebih fit untuk menjalani hari-hari. Bener, karena aku yakin gak ada yang mau stres pas lagi liburan. Ya kan ya Kak Ega? Bener banget ya. Nah, barusan Kak Ega menawarkan solusi yaitu membuat rencana nih, tempat aman aku di mana, kemana aku bisa mencari pertolongan dan lain sebagainya. Cuman tadi kan kita juga sempat bahas bahwa rencana yang tidak tercapai itu tuh mungkin malah makin bikin stres. Nah, gimana nih caranya Kak Ega untuk kita membuat rencana, atau mungkin mindset apa nih yang harus kita pakai supaya ketika kita membuat rencana itu nggak justru menambah ekspektasi kita terhadap si liburan itu, Kak Ega? Iya, betul. Ya, pada dasarnya kita perlu sadar diri juga ya, Nada, dan sadar lingkungan. Jadi jangan membuat ekspektasi yang mengatur lingkungan, bagaimana lingkungan mesti berespon pada kita. Itu udah pasti ekspektasi yang susah sekali untuk terpenuhi. Dan ekspektasi memang tidak sesuai dengan kemampuan kita ya, tidak sesuai dengan realnya gitu. Tidak apa ya namanya ya, tidak reliable untuk tercapai, tidak mungkin untuk tercapai. Nah, jangan bikin ekspektasi yang seperti itu. Tapi teman-teman bisa mulai bikin ekspektasi sederhana yang memang ya aku bisa kayaknya masih itu gitu. Tapi ini ketika kita membuat ekspektasi, kita juga perlu membuat ekspektasi tandingan ketika hal itu tidak tercapai. Nah, biasanya kita lupa ketika kita bikin ekspektasi, pokoknya harus itu, saklek, nggak boleh enggak gitu. Padahal dalam regulasi emosi perlu ada konsep acceptance ya, Nada ya. Jadi kita perlu bikin ekspektasi tandingan. What if kalau misalnya yang saya rencanakan itu tidak tercapai? Apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri? Apa yang bisa saya lakukan untuk membenahinya? Nah, ekspektasi yang sebenarnya satu ekspektasi ya. Oke. Berarti set ekspektasi yang realistis. Tapi kalau misalkan dari secara mindset apa yang harus kita pakai supaya
kita bisa menerima perasaan kita misalnya pas lagi mengalami holiday blues, atau bagaimana supaya kita tuh siap dengan kemungkinan yang mungkin tidak menyenangkan pada saat kita mengalami liburan. Iya, nah ada memang benar ya, mindset itu komponen yang paling penting ya, kognitif itu komponen yang paling penting dalam manusia ya, karena pada akhirnya nantinya yang membantu kita untuk mengelola emosi kita ya kognitif kita ya, mindset kita. Jadi penting sekali untuk mengatur mindset kita. Mengatur mindset itu kayak gimana sih? Salah satunya dengan men-spotlightkan pikiran kita, memfokuskan pikiran kita dengan makna ya, atau hal-hal yang baik yang kita ya gitu ya, nggak lebih besar dibandingkan cemasnya kita, nggak lebih besar dibandingkan sedih kita, tapi kita bisa kok mengatur pikiran kita bahwa oke, aku memang sedih, tapi ada hal baik loh, walaupun tipis yang aku alami ketika itu. Nah itu perlu di-repeat ya, karena katanya kan bahasanya we believe what we repeat. Jadi kita akan mempercayai apa yang kita ulang. Kalau kita hanya mengulang cemasnya kita saja, tapi kita tidak mengulang panjang liburan, wah bisa-bisa kita mempercayai bahwa liburan kita adalah disaster atau bencana buat diri kita. Besok-besok kalau udah mau masuk tanggal merah panjang, bawaannya udah cemas duluan, belum sampai ke holiday-nya udah cemas duluan. Jadi hati-hati. Jadi kita coba bantu diri kita untuk bangun kepercayaan yang sehat juga untuk diri kita sebagai pelampung ya di tengah samudra yang mungkin nanti nggak nyaman kita hadapi ketika holiday. Ketika itu terjadi berulang dan tidak tertangani, lama-lama ini menjadi pola gitu ya Kak Ega. Jadi kayak bawaannya. Iya, betul. Tiap kali liburan pasti stres. Liburan pasti stres gitu. Aduh, betul, itu pasti. Betul. Dan hal yang penting juga Nada adalah menjaga kondisi fisik kita ya. Jadi kita selain tadi manage ekspektasi, penting banget untuk kita tahu batas diri kita ya. Jadi kita juga perlu nih selama liburan cek makanan kita gimana nih, awet-awetan apa udah sehat, jam tidur kita kayak gimana, terus batas toleransi kita untuk bertemu dengan orang lain gimana. Kalau kita orang yang batas toleransinya rendah, ketemu orang banyak gitu ya, oke, berarti saya mesti memplanningkan waktu untuk keluar sejenak untuk aku dan diriku gitu. Jadi udah mulai cari alasan, aku keluar bentar deh mau beli ini, nanti balik lagi, oh kamar mandi sebentar deh, oh ini kesini sebentar gitu. Jadi kita tetap punya waktu. Jadi penting banget tuh untuk tahu kadar diri kita tuh, kita levelnya di mana nih, sehingga nanti ekspektasi yang kita buat itu lebih efektif, lebih tepat sasaran ya Nada ya, ibaratnya ya. Oke.